Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Gusmarianti. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan video pembelajaran PAI dengan materi perilaku terpuji berbakti kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Nah, siapa yang memimpin doa biasanya? Nah, ayo Kanaya pimpin doanya lagi. Ya Tuhan, hormat gerak berdoa dimulai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Gimana kabar Abi? Nah, sebelumnya kita bernyanyi lagu apa? Kebangsaan yang selalu kita nyanyikan ya. Nah, apa nyanyinya nak? Garuda Pancasila. Nah, ayo kita nyanyikan secara bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila Rakyat adil makmur sentosa, diraih bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa. Nah, tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, guru yang rapi siap belajar. Urat-urat tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar lunar. Atas bawah tangan bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan tinggi. Jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat bendera tinggi. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan,
bersama. 1, 2, 3. Ingat apa arti dari al-alaq itu? Segumpal darah, ya. Bagus, segumpal darah. Lanjut lagi sekarang materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang sikap terpuji. Tentang apa, Nak? Sikap terpuji. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Coba kelompok 1 baca apa tujuan pembelajaran yang pertama? Yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan apa pengertian dari berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kelompok 2, coba baca. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri perilaku berbakti kepada orang tua. Kelompok 3, coba. Siswa mampu menyebutkan cara berbakti kepada orang tua. Kelompok 4, coba. Iya, siswa mampu menyebutkan hikmah berbakti kepada orang tua. Nah, Ibu berharap nanti setelah kita mempelajari pelajaran berbakti kepada orang tua ini, tujuan pembelajaran ini nanti bisa kita capai. Ya, nah, sekarang Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan yang pertama itu adalah mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ya, coba karena ya. Orang tua telah melahirkan kita, membesarkan kita, dan mendidik. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Kanaya. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena orang tua kita lah yang telah melahirkan kita, mendidik kita, apalagi Kanaya, dan membesarkan kita. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua. Bagaimana cara kita sebagai seorang anak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua? Siapa? Coba Zio. Dengan cara berbakti kepada orang tua kita. Bagus, siapa lagi yang bisa? Keke. Menghargai orang tua. Tepuk tangan untuk Zio dan Keke. Luar biasa. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan Ibu bagi dulu menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, kelompok 1 siapa? Ketuanya, ketua kelompoknya. Keke, kelompok 2 siapa? Ya, kelompok 3 siapa? Siapa? Fatimah.
pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sikap terpuji berbakti kepada orang tua. Nah, lawan dari sikap terpuji ini apa, Nak? Sikap tercela. Coba anak-anak ibu lihat semua video yang ibu Riri, tampilkan di kumpulan depan. dongeng dan cerita anak. Legenda Malin Kundang. Dapat hari ini. Wah, ikannya besar sekali, Malin. Nanti akan ibu masak ikan goreng kesukaanmu. Khusus untuk Malin ya. Serajin apapun aku bekerja, tetap saja tidak bisa. Kau sudah mau pergi, Malin? Iya, Bu. Doakan aku ya. Ibu merestui kepergianmu, Nak. Sering-seringlah kirim surat pada ibu ya. Pasti, Bu. Hati-hati di jalan, Malin. Ibu juga. Jaga diri Ibu selama aku pergi ya. Kapal Pak Bahri mulai berlayar, membawa Malin pergi ke negeri seberang. Perjalanan panjang dan berat tidak membuat Malin menyerah. Berhari-hari mereka berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang indah. Nah, di pasar ini, ikan kita akan terjual mahal, Malin. Wah, pasarnya ramai sekali. Malin bekerja dengan giat. Dia mahir dalam menangkap ikan dan berdagang. Dalam sekejap saja, dia sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Cantik sekali gadis itu. Cantik ya. Dia adalah putri dari seorang saudagar kaya. Iya. Oh iya, Pak. Bolehkah aku tinggal di sini lebih lama? Aku sudah mulai terbiasa tinggal di sini. Tentu, Malin. Belajarlah lebih banyak lagi. Malin menyibukkan dirinya dengan bekerja. Sedikit demi sedikit, dia berubah menjadi pemuda yang gagah dan juga kaya raya. Namun, Malin melupakan janjinya. Janji untuk selalu mengirim surat kepada sang ibu. Oh, Malin, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah kau baik-baik saja, Nak? Ibu harap kau segera kembali. Malin! Malin anakku, kau sudah besar sekarang, Nak. Ibu, ini ibumu, suamiku. Katamu, ibumu seorang saudagar juga. Itu Astaga, apa yang dilakukan, Malin? gawat. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak menyangka jika ibu sudah setua itu. Dan mengapa dia memakai pakaian yang kotor begitu? Maafkan aku, Ibu. Aku tak bisa melakukannya. Jangan menyentuhku. Aku tak punya ibu sepertimu. Apa? Jadi kamu tidak kenal dengan ibu itu? Tidak. Aku tidak kenal siapa ibu itu. Kita pergi saja. Sepertinya kita salah berlabuh. Ini bukan kampung halamanku. Malin! Malin! Ibu. Ibu. Maafkan aku, Ibu. Secara mengejutkan, tubuh Malin berubah menjadi batu. Batu itu masih ada sampai hari ini dan dikenal dengan nama Batu Malin Kundang. Sebuah monumen untuk mengingatkan pada kita semua agar menyayangi dan menghormati orang tua. Nah, ini lanjutannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah si Mabuk tadi? Tidak bagus kita sebagai anak tidak boleh melawan kepada orang tua. Kita harus patuh kepada orang tua. Sesuai yang disampaikan temannya tadi. Apa kata temannya tadi? Karena orang tua lah yang telah melahirkan kita,
berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti kepada orang tua? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa itu berbakti kepada orang tua? Tidak melawan orang tua. Iya, tidak melawan kepada orang tua. Apalagi? Iya, patuh dan taat kepada orang tua. Apalagi? Mematuhi perintah dari orang tua. Kita sebagai anak tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, ada tugas dari Bu. Nih bikin nama kelompoknya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 mana? Nih, kelompok 2. Nah, kita diskusikan secara berkelompok. Ayo, buat lagi. Nah, kita diskusikan secara berkelompok. Ayo. Ya. Ini hasil dari kelompok 1. Coba kita dengarkan bersama. Apa pertanyaannya? Sebutkan ciri-ciri berbakti kepada orang tua. Ya. 1. Berkata lembut kepada orang tua. 2. Taat kepada perintah orang tua. 3. Selalu mendoakan orang tua nama baik orang tua. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok 1? Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok 1? Menyayangi orang tua, berkata lembut kepada orang tua, apa lagi? Mendengarkan nasihat. Iya, mendengarkan nasihat orang tua, luar biasa. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut lagi kelompok 2, bacakan lagi hasil kelompoknya. Ya. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Coba bacakan. Sebutkan cara berbakti kepada orang tua. 1. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua. 2. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. 3. Selalu mendahului perintah orang tua. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Kata kasar kepada Iya, bagus. Ya, lanjut lagi. Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Coba bacakan hasil diskusinya. Sebutkan hikmah berbakti kepada orang tua. Mendapatkan kebaikan dan keberkahan, mendapat kemuliaan di sisi Allah, mendapat rahmat dan ridho Allah, mendapatkan nikmat surga, mampu mengkamkan nasihat orang tua. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian ya. Kelompok 4. Iya. Nah, coba bacakan hasil dari kelompoknya. Sebutkan akibat tidak berbakti kepada orang tua, mendapatkan dosa yang besar, membatalkan amal baik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dekat dengan muka Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Apa soalnya tadi? Sebutkan akibat kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa menambahkan? Masuk api neraka. Masuk api neraka. Apa lagi? Iya, coba Caca.
itu. Bagaimana? Ya, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, apa itu hikmahnya? Kalau kita berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak ibu, siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kita tidak boleh melawan orang tua. Iya, bagus. Kita sebagai anak tidak boleh melawan kepada orang tua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk enam. Nah, oke anak-anak ibu, siapa tadi yang bisa menambahkan apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Berbakti pada orang tua. Iya, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Ya, apalagi nak? Kita tidak boleh melukai perasaan orang tua kita. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Kalau melawan orang tua, Allah akan marah. Iya, Allah akan murka kepada kita. Karena apa kata ibu? Kemarin apa? Surga bagi siapa tahu? Ibu. Iya, surga bagi kita, bagi yang berbakti kepada orang tuanya. Allah telah menjamin surga untuk kita. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ketemu sama malaikat siapa? Yang menjaga pintu neraka. Ya, yang menjaga pintu neraka siapa? Malik. Mau ketemu malaikat Malik? Kita mau ketemu dengan malaikat. Ya, kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua ini adalah menunjukkan sikap sayang, menunjukkan sikap patuh, menunjukkan sikap taat kepada keduanya. Kenapa? Ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita, yang mencari nafkah siapa? Iya, papa lah yang bekerja untuk kita, yang mencari nafkah. Makanya kita sebagai anak itu harus patuh kepada orang tua. Apa, Bu, akibatnya kalau kita itu tidak berbakti kepada orang tua? Yang pertama, siapa yang tahu? Apa akibatnya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua? Ya, kita akan mendapatkan dosa yang besar. Mau mendapat dosa yang besar? Ya. Nah, yang kedua, membatalkan amal baik, ya, dan jauh dari rahmatnya Allah. Yang ketiga, dekat dengan murkanya Allah. Dekat dengan murkanya Allah. Nah, apa hikmahnya berbakti kepada orang tua? Nah, siapa yang tahu hikmah berbakti kepada orang tua? Akan mendapat berkah. Ya, akan bertambahnya apa nak? Kebaikan dan ya, kebaikan dan keberkahan. Siapa lagi yang tahu? Memperoleh kemuliaan. Iya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Siapa lagi? Mendapatkan nikmatnya surga Allah. Tapi kita tadi janji mau sama-sama masuk surga. Yaitu, nah, mau ketemu dengan malaikat apa tadi kata ibu? Malaikat jiwa yang kerjanya menjaga pintu surga. Ya, selalu tersenyum. Coba anak ibu tersenyum semua. Oh, model itulah nanti malaikat Ridwan itu melihat kita. Selalu tersenyum dia. Ya, tetapi bagaimana dengan malaikat
Malik dengan wajah sinisnya. Karena apa? Yang masuk ke dalamnya itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kalau malaikat Ridwan itu bagaimana? Orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik. Salah satu perilaku terpuji yang berbuat baik ini adalah perilaku terpuji itu berbakti kepada kedua orang tua. Siapa orang tua kita, nak? Ibu dan bapak kita. Nah, sekarang lanjut lagi. Ibu akan mengasih anak-anak ibu soal. Coba anak-anak ibu kerjakan soal yang ibu kasih ini juga berkelompok ya, nak. Anak-anak ibu coba lihat semua. Ini ada soal LKPD ibu yang anak-anak buat. Nah, isi dulu. Kerjakan secara berkelompok. Baik, Bu.